Oke, oke Bos Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Mandu di rumah. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya sahabat. Nah, pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah menginjak puasa, kalau nggak salah nih tanggal 17, berarti kita sudah sampai ke puasa yang ke 20 22 ya, kalau nggak 22 23 ya sahabat. Ini macet sekali ya. Sudah sampai ke 22 kalau nggak 23. Nah, semoga puasa kita berjalan selalu lancar, kita dalam keadaan sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun ya sahabat. Nah, ini macet bener nih. Kemana kawan kita tadi belok? Oh, ke kanan. Ketinggalan ya guys. Oke, sahabat. Apa kabar sahabat Mandu di rumah? Bagaimana dengan kesibukan dan aktivitas lainnya sahabat? Semoga bisa teratasi dan tanpa kekurangan suatu apapun ya sahabat ya. Untuk yang sakit, semoga cepat disembuhkan. Untuk yang sedang dalam proses pendietan, semoga dikuruskan gitu. Dan untuk abang-abangnya yang sedang bekerja sebagai pejuang keluarga, semoga diberikan kesehatan selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, pada kesempatan sore hari ini saya akan sharing ya dengan sahabat semuanya ya. Sharing mengenai kendaraan, terutama motor gitu. Oke, kendaraan, terutama motor ya sobat. Temanya yang benar, temanya kita sore kali ini adalah belilah suatu kendaraan dengan memperhatikan fungsi, tapi jangan memperhatikan gengsi, gitu ya sahabat. Oke, saya banyak melihat sekali sepil-sepilan sebuah konten kreator ya gitu, entah itu di TikTok, entah itu di video shot, entah itu juga di Twitter dan lain sebagainya. Saya banyak sekali melihat yang oke lah, apapun yang mereka tampilkan itu kan kendaraan mereka gitu, seperti motor-motor yang besar, cc yang besar gitu. Kemudian apa namanya, berbagai macam spesifikasi cc-nya, kemudian alat-alat customnya gitu. Jadi menurut saya, kita kalau memberi suatu kendaraan itu sahabat, jangan mengikuti gengsi ya, jangan mengikuti gengsi. Dalam artian gini, kita misalnya pakai motor Suprafit nih, kita pakai motor Suprafit, terus ada kawan nih yang kita ngeliat kawan ataupun teman kita ya, tetangga kita yang mereka pada waktu itu pakai motor Matic juga gitu, cuman kelasnya dia motor NMAX gitu, NMAX. Nah, kita jadi pengen nih, akhirnya menggebu-gebu mencari cara dan jalan gimana caranya kita bisa punya motor NMAX gitu. Kita ngumpulin uang dalam gaji kita, dalam usaha kita. Kadang yang biasanya sehari-hari makan pakai lauk ikan gitu ya, sekarang makannya pakai ikan asin dan sambal terasi gitu. Ketika ditanya temennya, bang lo kenapa makan pakai sambal terasi? Gue membeli motor Matic NMAX. Seperti itu ya sobat. Dan itu saya rasa juga tidak ini sih, tidak menutup kemungkinan, pasti ada ya gitu. Kita menginginkan sesuatu, akhirnya kita memotong ataupun mengambil dari uang kerja kita atau dari uang pekerjaan simpanan kita yang biasa yang buat bulanan, kita kurangin dari situ, makannya kita kurangin, kemudian biasanya 1 bulan itu bisa 1,5 juta atau 2 juta, kita kurang menjadi 1 juta tuh, yang 1 juta ditabung lagi buat nambah beli motor. Boleh sahabat ya, boleh gitu. Cuman ya itu tadi, kamu jangan membeli suatu kendaraan tapi kamu malah cari penyakit gitu loh. Kenapa bang? Ya kita ingin beli motor, tapi cara pola makan kita yang biasanya makan 3 kali sehari gitu, dan itu pun pakai lauk yang mencukupi, sedangkan kita juga kerja untuk setiap harinya kita kurangin, ya kan sama aja tuh.
yang tadinya bergizi dan bernutrisi sekarang jadi berkurang nutrisi dan gizinya, kan sangat disayangkan gitu sahabat, gitu ya. Jadi boleh kita menginginkan suatu kendaraan apapun itu bentuknya, baik itu mobil, baik itu motor ataupun kapal pesiar pun gak masalah gitu, asalkan itu sebagai berfungsi dan bermanfaat sebagaimana mestinya yang kalian butuhkan gitu. Jangan kita ngikutin trending tapi kita jadi jengking gitu ya. Jengking dalam artian nungging, dompet kita udah bolak-balik, pikiran kita juga udah pusing. Jadi kalau kita mengutamakan gengsi yang nggak bagus juga sih sobat menurut saya. Ini kalau kita berbicara untuk masalah gengsi ya, jadi ambillah kendaraan itu dengan mengutamakan fungsi, bukan gengsi sahabat ya. Karena kalau kita mengutamakan gengsi juga sampai kapanpun itu nggak akan pernah ada ujungnya gitu. Yang tadinya kita bisa beli motor, misalnya nih kita pakai Supra nih atau Honda Beat, kita pengen beli motor NMAX gitu. Nah nanti kalau udah punya motor NMAX, kita pengen lebih lagi tuh, pengen punya motor yang namanya di atasnya NMAX tuh, yang cc 250 tuh, apa tuh yang motornya kayak gini nih. Nah ya, X-Max X atau apa itu, double X atau apa gitu. Itu kan ada yang cc 250 dan harganya pun seharga mobil secondnya gitu ya sahabat ya. Jadi sangat tidak menutup kemungkinan sekali bahwa ketika manusia itu mendapatkan satu hal yang dia inginkan itu pengen beli yang di atasnya, itu sangat tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi bagaimana bang caranya untuk mencikapi bahwa supaya kita itu nggak tergoda? Ada triknya nih sahabat ya. Saya berbagi dengan sahabat pengalaman pribadi saya. Caranya yang pertama adalah kalian harus mensyukuri apa yang sudah kalian miliki gitu. Bersyukur dengan apa yang sudah kalian miliki. Kunci pertamanya syukur sahabat. Nah, syukur di sini adalah kita merasa bercukup hati dengan segala keperluan, segala yang kita miliki itu sudah cukup untuk kita gitu. Jadi orang lain punya motor, ya kita punya motor gitu. Orang lain makan pakai ikan, kita makan pakai ikan. Orang lain punya handphone, kita punya handphone gitu. Jadi sama-sama memiliki gitu. Ya memang spek ataupun jenisnya kan berbeda-beda, tapi kan tujuannya sama. Mereka punya motor, kita punya motor, yang tujuannya untuk apa? Untuk bekerja gitu, untuk mencari nafkah, yang sudah berkeluarga gitu ya sahabat. Jadi kunci yang pertama itu adalah syukur ya, yang syukur. Yang kedua adalah selain syukur, bentar ya sahabat, ini lagi rame nih. Yang kedua, jangan beli barang-barang yang konsumtif sahabat. Jadi selain syukur, kita jangan beli barang-barang yang konsumtif. Barang yang konsumtif itu apa bang? Barang yang konsumtif adalah barang yang kita beli pada waktu kita beli itu mahal harganya, lepas itu setelah kita jual itu murah gitu. Misal kayak kita beli iPhone 14 yang harganya belasan juta ya. Jadi lepas kita jual pun harganya nggak sampai 13-14 juta seperti barunya gitu. Bahkan bisa di bawahnya itu. Nah itu kan barang-barang yang konsumtif. Artinya kita boleh membeli suatu barang tapi sesuai dengan kebutuhan kita sahabat. Jangan sampai kita hanya gengsi-gengsi itu tadi lah. Kawannya beli motor yang lebih besar, kita pengen yang lebih besar. Temennya pengen punya iPhone, kita pengen punya iPhone juga gitu. Itu nggak boleh seperti itu ya sahabat ya. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah seperti itu gitu. Jangan kalian melebihi kapasitas yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga itu kalian harus mengukur kemampuan kalian gitu dalam membeli suatu barang. Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Penghasilan kita nggak sampai 4 juta 5 juta gitu, sedangkan kita pengen memiliki sesuatu yang pengeluarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan kita. Itu nggak bagus juga sahabat. Seperti yang tadi di depan saya bilang gitu ya. Jadi nggak boleh seperti itu gitu. Karena nanti ke belakangnya saya yakin pasti akan menyusahkan diri kita. Jadi itu nggak boleh seperti itu ya sahabat ya. Jadi harus mengukur kemampuan kita dengan catatan kita tidak boleh
pengeluaran itu lebih besar daripada penghasilan. Kemudian yang kelima, sahabat, yang kelima itu adalah buat rencana masa depan yang lebih baik gitu. Jadi yang pertama tadi kita bersyukur, jangan beli, yang kedua jangan beli barang yang konsumtif. Yang ketiga itu tadi adalah mengukur tolak kemampuan kita. Ya, yang kelima itu tadi kita harus mengukur masa depan, kita harus menata masa depan yang jauh lebih baik gitu. Dengan prinsip hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu ya, sahabat. Jadi kita dengan adanya memplanning suatu kegiatan kita dalam setahun atau 2 tahun ke depan, kita bisa memilah mana yang harus kita dahulukan dan memilih mana yang harus kita belakangkan gitu. Jadi perihal yang terpenting, penting dan penting, kan kalau kasta tingkatan kebutuhan itu ada yang sangat membutuhkan, dibutuhkan dan cukup dibutuhkan, kan seperti itu tingkatannya ya sahabat. Jadi dahulukan mana yang harus didahulukan. Jadi jangan kayak misalnya tadi tuh kita udah punya motor nih, misalnya motor Suprapit atau motor Beat gitu, ngelihat kawan kita punya motor NMAX, kita pengen punya motor NMAX atau Vario 165 gitu atau 160. Nah itu kan sebenarnya kita pengen gitu, tapi kita sebenarnya nggak membutuhkan itu. Nah contohnya seperti itu ya sahabat. Jadi jangan sampai kita terlena dengan hal-hal seperti itu, dan sangat banyak sekali contoh-contoh ketika mereka tidak mampu membeli itu, menginginkan perihal itu, kemudian penghasilannya pun kurang, akhirnya ya mungkin ngakal-ngakalin ongkos jajan dari orang tua. Gitu ya, atau kita minta ke orang tua dengan sembunyi-sembunyi dengan alasan kita mau beli komputer atau kita mau beli laptop gitu kan. Banyak sekali caranya ya sahabat ya. Jadi seperti itu. Nah itulah sharing kita pada kesempatan sore hari ini ya sahabat. Semoga bermanfaat dengan tema membeli suatu kendaraan, lihatlah fungsi dan jangan kau utamakan gengsi. Nah itulah tema kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat ya sahabat selalu, dan puasanya semoga selesai sampai 1 bulan penuh dan kita bisa berjumpa dengan bulan Idul Fitri ya, 1 Syawal ya, Idul Fitri, kita bisa bermaaf-maafan. Dan saya pribadi sahabat, mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama saya mengupload sebuah video. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan bertutur kata dalam berucap ya sahabat ya. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Ambil yang baik dalam tayangan video saya, ambil sisi positif dan baiknya, silakan buang sisi buruknya. Semoga bermanfaat, sehat selalu, salam Nusantara dan salam pariwisata untuk Motovlog. Oke, saya Mando Teras, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.